Selamat bertemu kembali dengan kami. Nama saya Sam dari Gelora Firman. Kita sekarang ini memasuki pembahasan kedua terakhir dari seri pengetahuan tentang akhir zaman. Tidak terasa dari malam ke malam kita membahas pelajaran-pelajaran penting menyangkut akhir zaman, sehingga saat ini kita sudah tiba pada akhir seri. Besar harapan kami agar saudara menyempatkan diri untuk mempelajarinya sendiri, agar judul-judul yang sudah kita bahas bisa lebih berarti dalam kehidupan saudara. Terima kasih saudara terus menyimak, melihat, mendengarkan program kami. Kiranya pembahasan ini tidak berlalu begitu saja, melainkan bisa menguatkan iman kepercayaan kita kepada Yesus Kristus, sehingga pada waktu Dia datang kembali pada kali yang kedua, kita semua bisa diselamatkan. Malam ini kita akan membahas suatu judul yang tidak kalah menarik, yaitu sifat binatang itu. Kita akan melihat sifat binatang di dalam nubuatan untuk kita jadikan sebagai pelajaran dalam kehidupan kita. Besok malam seri pengetahuan tentang akhir zaman akan ditutup dengan pembahasan yang menyangkut persiapan kita dalam menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Mari kita mulai dengan membuka Daniel 2 ayat 31 dan 32. Saya tidak akan membacanya, saya hanya akan meringkaskannya. Daniel 2 ayat 31 dan 32 menjelaskan tentang patung yang menyerupai manusia yang terbuat dari berbagai logam. Ayat 38, 39, dan 40 bila mana saudara baca menjelaskan arti dari patung tersebut, yaitu mengacu kepada kerajaan-kerajaan yang akan silih berganti dalam sejarah dunia. Jadi Daniel 2 menggunakan simbol patung manusia yang melambangkan bangsa-bangsa di dunia. Mari kita lihat Daniel pasal yang ke-7. Daniel pasal yang ke-7 adalah sama dengan Daniel pasal 2, namun menggunakan lambang binatang untuk kerajaan atau bangsa-bangsa. Kalau kita baca Daniel pasal 7 ayat 3, 4, 5, 6, 7, semua binatang ini paralel dengan logam yang terdapat di dalam Daniel pasal yang kedua. Kalau saudara baca ayat 19, 20, sampai 23, pada binatang yang keempat, yaitu kerajaan yang keempat, akan muncul tanduk yang lain yang mempunyai mata dan mulut yang menyombong seperti manusia. Jelas sekali Allah dalam ayat-ayat di atas menggunakan lambang manusia, lalu binatang, lalu kembali ke manusia lagi. Mari kita lihat Wahyu pasalnya yang ke-13. Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang pertama menceritakan tentang seekor binatang lain, ya. Binatang yang keluar dari dalam laut bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang inilah tidak lain daripada tanduk yang lain yang terdapat di dalam Daniel 7 ayat 20 yang mempunyai mata dan mulut yang menyombong. Coba saudara pelajari sendiri dan melihat kaitannya. Saudara akan tiba pada kesimpulan yang sama. Lalu kalau saudara baca Wahyu 13 ayat 18, yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Kalau kita baca ayat yang 18, bilangan binatang itu adalah bilangan manusia. Jadi, saya bisa simpulkan Allah menggunakan manusia untuk lambang manusia untuk bangsa-bangsa di dalam Daniel pasal yang kedua. Lalu Allah menggunakan binatang untuk melambangkan bangsa-bangsa dalam Daniel pasal 7. Lalu Allah menggunakan manusia lagi untuk tanduk yang lain yang keluar dari binatang yang keempat dari Daniel 7 ayatnya yang ke-20. Lalu tanduk yang lain dalam Daniel pasal 7 ayat yang ke-20 disebut sebagai binatang dalam Wahyu pasal 13. Kemudian menggunakan lambang manusia kembali di dalam Wahyu 13 ayatnya yang ke-18 yang baru saja kita baca. Jadi tampaknya Allah sedang silih berganti menggunakan lambang manusia, binatang, lalu kembali manusia. Mengapa Allah melakukan hal itu? Pekabaran apa yang ia ingin sampaikan? Saya mendapati bahwa selain binatang melambangkan bangsa atau kerajaan, Allah juga mau agar kita melihat sifat binatang nubuatan tersebut yang sangat mencerminkan sifat manusia.
Sangat penting untuk melihat sifat-sifat binatang ini agar kita bisa sadar dan segera menghindarinya supaya kita boleh bersiap bagi kedatangan Yesus. Coba kita lihat Wahyu 14, Wahyu pasalnya yang ke-12. Ini adalah nubuatan tentang peperangan antara naga dengan seorang perempuan. Wahyu pasal 12. Ayatnya yang ke-12. Karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Jelas sekali sifat daripada binatang ini, atau sifat daripada naga merah besar ini adalah geram. Kalau kita baca ayat yang ke-17, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi jelas sekali diulangi kembali sifat daripada naga merah besar, yaitu marah. Apakah sifat ini hanya dimiliki oleh naga tersebut, atau sudah juga dimiliki oleh manusia saat ini? Inilah sifat yang harus kita hindari kalau kita mau bersedia bagi kedatangan Yesus. Mari kita lihat, kita buka Wahyu 13, ada 2 binatang di dalam pasal ini. Wahyu 13. Kalau kita membaca ayat 1 sampai dengan ayat 10, maka itulah binatang yang pertama. Kita baca ayat yang ke-5, dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat, dan kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Jadi sifat utama daripada binatang yang pertama dalam nubuatan adalah sombong dan mulut yang penuh dengan hujat. Pertanyaan yang sama, apakah sifat ini juga sudah menjadi sifat-sifat manusia saat ini? Jelas sekali kita harus berjuang untuk mengalahkan sifat itu kalau kita ingin bersedia bagi kedatangan Yesus. Kalau kita membaca Wahyu 13 ayatnya yang ke-11, aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk 2, sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Ini adalah binatang yang kedua di dalam nubuatan. Sifat utamanya adalah memiliki tanduk seperti domba, tetapi berbicara seperti naga. Domba tentunya kita tahu adalah lambang dari Yesus. Jadi binatang ini mengaku seperti domba, tetapi yang keluar dari mulut dan hatinya adalah suara naga. Atau binatang ini kelihatan atau mengaku baik dari luar, namun kemudian bertindak seperti setan. Apa kata yang cocok untuk perilaku seperti ini? Hipokrit, yaitu orang yang bilang satu hal lalu melakukan hal yang lain. Jadi hipokrit adalah sifat binatang yang ketiga. Apakah sifat ini sudah ada pada manusia saat ini? Kita harus mengalahkannya agar supaya kita bisa bersedia bagi kedatangan Yesus. Jadi ada 3 macam binatang dengan 3 sifat utamanya. Naga merah yang besar, itu sifat geram dan marahnya. Binatang yang pertama memiliki sifat sombong dan penuh dengan hujat. Binatang yang kedua tampak seperti domba, berbicara seperti naga. Tampak dari luar baik, tapi berperilaku jahat. Allah mau agar kita mengambil pelajaran dari sifat-sifat binatang dalam nubuatan ini. Bila mana kita memiliki sifat-sifat marah, sombong, dan hipokrit, maka kita akan berada dalam kelompok binatang-binatang ini. Bagaimana agar kita bisa mengalahkan sifat-sifat binatang-binatang nubuatan ini? Yaitu melalui iman dan dengan melihat pada Yesus Kristus. Yesus kebalikan dengan marah, dia penuh dengan kasih. Yesus kebalikan dengan sombong, dia sangat rendah hati. Yesus kebalikan dengan hipokrit, dia berbicara dan menghidupkan kebenaran. Saya akan tutup dengan membaca Matius 11 ayat 28 sampai 29.
Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan.